Ramatus anak-anak, hidup aku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama mau mengikuti renungan Habatus. Kami percaya Tuhan yang terus menyertai kami, memimpin kami, sehingga setiap kami yang mengikuti renungan Habatus boleh mengikuti dari awal sampai pada akhirnya, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami mau tunduk kepada Tuhan, sehingga kami mau mengikuti setiap firman yang kami dengar bersama-sama dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur, amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam renungan Habatus. Anak menjadi seorang pelayan Tuhan itu tentunya bukan sebuah pekerjaan yang main-main, pekerjaan yang asal-asalan, gampang lah dilakukannya, bukan ya. Terlebih lagi pelayan Tuhan tidak bisa dipilih dengan sembarangan ya. Nah, seperti pembacaan Alkitab kita yang diambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, saya akan membacakan ayat ketujuhnya. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Anak-anak, di sini Paulus sangat menegaskan ya hal ini, mengingat pada waktu itu banyak sekali ya para pengajar sesat yang muncul. Ya, Paulus tidak ingin pemberitaan Injil itu yang menyelamatkan manusia dilemahkan dengan sifat-sifat para pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ya, Injil dapat diberitakan dengan baik. Dan para penilik atau pemimpin jemaat harus dipilih secara selektif ya, harus dipilih secara benar-benar ya. Nah, di sini ada beberapa syarat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya, yaitu pertama untuk hal yang berhubungan dengan pribadinya Timotius ya. Nah, Timotius hidupnya tidak bercacat ya, dalam artian tidak bercacat ya, dia bisa menahan diri, bijaksana, dia seorang yang sopan ya, suka memberi tumpangan, dia cakap mengajar, peramah, pendamai, dan mempunyai nama baik ya. Dia juga bukan peminum ya, dia bukan cinta uang atau hamba uang ya, atau orang yang baru bertobat. Nah, hal ini sangatlah penting dimiliki oleh setiap pemimpin jemaat. Kenapa? Ya karena sebelum mengajar dan membimbing orang lain, ya, dia harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah laku dan kerohanian yang benar, ya. Jadi contoh pertama itu adalah dirinya, ya, sehingga dia bisa memberikan teladan dia kepada pengikut-pengikutnya, ya, atau jemaat-jemaatnya. Lalu yang kedua, ya, orang itu harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Ya, seperti hanya memiliki, di Alkitab dikatakan satu istri, menjadi kepala keluarga yang baik, serta disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya, nah, jadi bagi Paulus hal ini tidak kalah penting, sebab dia harus bisa memimpin keluarga yang lebih kecil terlebih dahulu. Ya, nah, ketika dia sudah bisa memimpin keluarga yang keluarga inti atau keluarganya, barulah memimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Allah, gereja Tuhan ya. Nah, jadi semua syarat ini tentu wajib dilakukan hingga saat ini ya. Kenapa? Ada tujuannya ya, yaitu agar pemberitaan Injil tidak terhalang oleh karakter dari pemberita Injil itu sendiri ya. Nah, jadi syarat-syarat itu juga perlu dimiliki oleh setiap orang percaya ya. Bukan seorang pelayan Tuhan atau seorang pemimpin jemaat saja ya, tetapi dimiliki oleh setiap orang-orang percaya, bukan hanya para pemimpin gereja. Ingat ya, mengingat bahwa pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya ya. Karena apa? Karena kita harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan Injil Kristus yang kita beritakan. Jadi sebab itu, ayo marilah kita semua berusaha ya memiliki karakter seperti Kristus ya. Kita perlu menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi orang lain ya. Ini harus dilakukan dengan kesungguhan hati ya, bukan dengan paksaan atau kepura-puraan atau kemunafikan. Jadi dengan demikian kita tidak dihujat orang dan terlebih nama Tuhan dimuliakan. Nah, anak-anak, contoh teladan sejati yang ada di dunia ini
ya, yang betul-betul terjadi, ya, yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, yaitu ketika Allah Bapa menyuruh anaknya datang ke dunia ini menjadi serupa dengan manusia yang dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria, ya. Dia dilahirkan di sebuah kandang yang hina dan dibungkus dengan kain lampin, ya. Ketika di dalam masa pelayanannya banyak sekali dia tidak disukai. Karena apa? Keteladannya. Karena apa? Karena karakternya yang begitu luar biasa, ya, sehingga banyak orang yang tidak suka terhadapnya, ya. Jadi tangkap, dihina, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Itu semua dia lakukan untuk menebus manusia dari dosa, termasuk kamu dan saya. Pada hari ketika dia bangkit, naik ke surga, hidup berkemenangan, ya. Dia menyiapkan tempat bagi kamu dan saya di surga kelak. Tetapi bagi mereka yang percaya, ya, kalian tahu kan siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk hidupmu terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kamu dan saya berkenan di hadapan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Ketika kamu dipilih menjadi seorang pemimpin, baik di sekolah, baik di lingkungan kamu, baik di gereja, kamu bisa mencerminkan teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kamu untuk kamu hidup di dalam takut akan Tuhan, ya. Mau ya anak-anak? Habatus hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah yang dari Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk contoh teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika Tuhan sudah memakai kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Habatus hidupku bagi